Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, Yerusalem pernah hidup damai 370 tahun berturut-turut di bawah pemerintahan Islam. Umat Kristen dan Yahudi bebas beribadah tanpa perang. Semua karena satu perjanjian. Tapi kedamaian itu ternoda. Simak kisah ini sampai akhir untuk mengetahui bagaimana kota suci ini berubah dan pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarahnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada awal abad ke-7, wilayah Syam berada di bawah ancaman serius dari Kekaisaran Bizantium. Kaisar Heraklius mengirim pasukan besar untuk menahan laju pasukan Muslim yang baru saja menaklukkan Damaskus. Kekuatan Bizantium saat itu diperkirakan mencapai 150.000 tentara, termasuk pasukan kavaleri dan unit elit. Sementara pasukan Islam yang bergerak ke wilayah tersebut hanya berjumlah sekitar 20.000 prajurit. Pasukan Muslim berada di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan dukungan strategi lapangan dari Khalid bin Walid, jenderal yang dikenal dengan manuver cepat dan kemampuan membaca medan tempur. Meskipun kalah jumlah secara drastis, pasukan Islam memiliki mental juang yang sangat tinggi karena mereka berpegang pada keyakinan bahwa hidup mulia dan mati syahid adalah tujuan tertinggi. Pertempuran utama terjadi di sekitar Sungai Yarmuk, sehingga dikenal sebagai Perang Yarmuk pada bulan Agustus 636 Masehi. Selama 6 hari, kedua pasukan bertempur habis-habisan. Pasukan Bizantium menyerang dengan formasi besar dan persenjataan lengkap, sementara pasukan Muslim memanfaatkan medan, menjaga disiplin, dan menyerang secara terkoordinasi. Keberanian dan strategi membuat kemenangan tampak mustahil menjadi mungkin. Kemenangan di Yarmuk bukan sekedar keberhasilan militer. Itu menjadi titik balik sejarah dunia. Karena Bizantium kehilangan kemampuan untuk menginvasi Syam lagi. Pasukan Muslim membuka jalan bagi dominasi Islam di wilayah tersebut, mengamankan rute strategis, dan menegaskan posisi Islam di Timur Tengah. Sejarawan Spencer Tucker dalam Battle of Change History mencatat bahwa kemenangan ini termasuk salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia, yang mengubah keseimbangan kekuatan antara Bizantium dan dunia Islam. Perang Yarmuk menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada jumlah tentara, tetapi juga pada keyakinan, moral, dan strategi. Pasukan Islam yang lebih sedikit mampu menaklukkan pasukan besar yang disiplin tinggi dan komando yang terstruktur, menegaskan prinsip kepemimpinan dan taktik militer yang efektif. Dari sini, jalur menuju kota-kota penting berikutnya, termasuk Yerusalem, terbuka lebar, menandai awal dari babak baru sejarah kota suci tersebut. Setelah menaklukkan wilayah Syam, pasukan Muslim bergerak menuju Yerusalem pada November 636 Masehi. Kota ini dijaga tentara Bizantium di bawah kepemimpinan Sopronius, pemimpin Kristen yang menyadari pentingnya posisi strategis dan nilai spiritual kota suci itu. Penduduk Yerusalem mempersiapkan pertahanan, menutup gerbang, dan mengamankan posisi kunci di sekitar kota. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak langsung menyerbu. Strategi yang diterapkan adalah pengepungan kota. Tujuan pengepungan bukan untuk menimbulkan kekerasan massal, melainkan untuk menentukan pertahanan secara bertahap sambil menjaga keselamatan warga sipil. Selama 4 bulan, pasukan Islam mengepung kota, mengatur barisan di titik strategis, menahan pasokan, dan memastikan agar warga sipil tetap aman dari konflik langsung. Sopronius menyadari bahwa perlawanan penuh tidak akan berhasil menghadapi pasukan Islam
yang sudah menguasai wilayah sekitarnya. Ia mulai mempertimbangkan penyerahan kota dengan syarat agar penduduk tetap aman dan hak beribadah mereka dijaga. Selama periode pengepungan, kehidupan warga berlangsung dengan ketegangan tinggi, namun tanpa pertumpahan darah skala besar. Pasukan Islam menegaskan disiplin ketat terhadap prajurit untuk mencegah kekerasan terhadap penduduk. Pengepungan ini menandai fase penting bagi Yerusalem, yaitu kota itu mulai bersiap menerima pengaruh baru, dan penduduknya memahami bahwa kemenangan Islam bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga pengendalian strategi, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap warga sipil. Dan pengepungan yang terstruktur, kota suci itu berada di ambang perubahan besar. Sementara pasukan Islam tetap menjaga ketertiban dan mengamankan jalur komunikasi untuk perintah lebih lanjut. Selama periode ini, Yerusalem menjadi fokus perhatian komandan lapangan. Karena meskipun tidak ada pertempuran langsung di dalam kota, keputusan dan strategi yang diterapkan selama pengepungan akan menentukan nasib penduduk, serta kelanjutan hubungan antara umat beragama yang tinggal di dalamnya. Setelah pengepungan Yerusalem berlangsung selama beberapa bulan, pihak Kristen menyadari bahwa kota tidak mungkin dipertahankan lebih lama. Pasukan Islam menguasai seluruh jalur strategis, namun tidak melakukan penyerangan membabi buta. Tidak ada pembantaian, tidak ada pemaksaan. Situasi ini mendorong Sophronius, pemimpin umat Kristen Yerusalem, mengambil keputusan politik dan keagamaan yang menentukan. Sophronius kemudian menyampaikan syarat utama kepada pasukan Islam, bahwa Yerusalem hanya akan diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab secara langsung, bukan kepada panglima atau wakilnya. Pesan ini dikirimkan ke Madinah. Mendapat kabar tersebut, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan berangkat sendiri ke Syam. Keputusan ini menegaskan bahwa penyerahan kota suci tidak dipandang sebagai kemenangan militer semata, tetapi sebagai amanah besar yang harus ditangani langsung oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin. Pada tahun 637 Masehi, Sayyidina Umar bin Khattab tiba di Yerusalem. Kedatangannya disaksikan oleh pasukan Islam dan penduduk kota. Tidak ada iring-iringan megah, tidak ada simbol kekuasaan berlebihan. Sayyidina Umar datang sebagai khalifah yang memikul tanggung jawab, bukan sebagai penakluk yang haus pujian. Sophronius kemudian menemui Sayyidina Umar dan menyampaikan alasan penyerahan kota hanya kepadanya. Sophronius berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak menyerahkan kota ini kepada siapapun sebelum engkau datang. Dalam catatan kami, Yerusalem akan diserahkan kepada seorang pemimpin yang adil, sederhana, dan tidak menzalimi rakyatnya. Kami melihat sifat itu ada padamu." Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Aku datang bukan untuk mencari kemuliaan dunia. Jika kalian menyerahkan kota ini demi keamanan dan keadilan, maka aku menerimanya dengan amanah. Tidak ada paksaan atas kalian." Sophronius melanjutkan, "Karena itulah kami menunggu kedatanganmu. Kami yakin kota ini hanya akan aman jika berada di bawah tanggung jawabmu sendiri." Dialog ini menjadi dasar penyerahan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Kota suci diserahkan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disertai jaminan keamanan bagi penduduk Kristen, gereja-gereja mereka, dan kebebasan beribadah. Dengan peristiwa ini, Yerusalem memasuki fase baru, bukan melalui kehancuran, tapi melalui perjanjian. Bukan dengan pemaksaan, tetapi dengan jaminan keadilan di bawah kepemimpinan Islam. Setelah penyerahan Yerusalem diterima, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan Perjanjian Umar atau Al-Udah Al-Umariyah sebagai panduan bagi kehidupan kota suci. Perjanjian ini menekankan prinsip keamanan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak warga, sehingga Yerusalem menjadi kota damai bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi. Beberapa ketentuan inti perjanjian Sayyidina Umar tercatat dalam sumber-sumber kredibel seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir. 1. Kebebasan beribadah.
Setiap warga Yerusalem boleh menjalankan ritual agamanya tanpa gangguan atau larangan. Kedua, perlindungan rumah ibadah. Gereja dan sinagog tetap aman, tidak boleh dihancurkan atau diubah fungsi bangunannya. Ketiga, perlindungan jiwa dan harta. Penduduk tidak boleh dirampas harta, diganggu, atau dipaksa pindah. Keempat, keamanan dan ketertiban. Pasukan Islam bertanggung jawab menjaga ketertiban, memastikan warga tidak dirugikan oleh siapapun. Yang kelima, keadilan hukum. Perselisihan diselesaikan secara adil. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian akan ditindak sesuai hukum. Dampak langsung dari perjanjian ini terlihat jelas. Yerusalem menjadi kota damai yang menghormati keberagaman agama. Penduduk Kristen dan Yahudi merasa aman dalam menjalankan ibadah, sementara Muslim pun menjalankan kehidupan keagamaan mereka secara normal. Bangunan-bangunan suci dijaga, dan kehidupan sehari-hari berlangsung tanpa tekanan atau diskriminasi. Sejarah mencatat bahwa Perjanjian Umar menetapkan standar baru bagi perlindungan minoritas dan tata kelola kota suci, yang jarang ditemukan di wilayah lain pada masa itu. Prinsip keadilan dan toleransi yang diterapkan menjadikan Yerusalem sebagai contoh perdamaian lintas agama, mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin melalui kepemimpinan yang adil. Setelah Yerusalem resmi berada di bawah kekuasaan Islam, kota ini menjadi bagian dari wilayah administrasi Kekhalifahan Rasyidin. Pemerintahan pertama yang mengelola kota dipimpin oleh para gubernur yang ditunjuk oleh khalifah, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban tanpa mengganggu kehidupan komunitas lokal. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra mencatat bahwa gubernur memastikan pajak dan administrasi kota berjalan tertib, namun tetap menghormati hak-hak penduduk Kristen dan Yahudi. Pasukan Islam ditempatkan di titik strategis sebagai pengawas ketertiban, bukan sebagai alat penindasan. Penduduk kota terbiasa dengan disiplin baru, dan konflik internal dapat diminimalkan karena pengawasan yang adil. Ketika Kekhalifahan Umayyah didirikan, pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus. Yerusalem tetap berada di bawah pengawasan gubernur yang loyal kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena jarak yang relatif dekat, komunikasi dan pengawasan tetap efektif, sehingga kota ini tetap stabil. Penduduk Kristen dan Yahudi tetap hidup berdampingan dengan Muslim, menjalankan kegiatan sosial, perdagangan, dan ibadah secara rutin. Sejarawan seperti J. Sacet mencatat bahwa Yerusalem pada periode ini jarang mengalami kekacauan internal. Bahkan ancaman eksternal dari Bizantium tidak lagi signifikan karena pengaruh militer Islam yang telah kuat di wilayah Syam. Kota menjadi pusat administrasi yang efisien sekaligus simbol perdamaian, meski terus berkembang secara politis dan ekonomi. Selama masa ini, kota juga mulai mengalami perkembangan infrastruktur publik. Pasukan dan pemerintah lokal membangun fasilitas jalan, pasar, dan sistem keamanan untuk mendukung kehidupan sehari-hari warga. Hal ini membuat Yerusalem bukan hanya kota suci secara spiritual, tetapi juga kota yang tertata rapi secara sosial dan administratif. Dengan pengawasan yang konsisten, Yerusalem mempertahankan stabilitas politik dan sosial. Konflik besar jarang terjadi, perdagangan tetap berjalan lancar, dan masyarakat dari berbagai agama hidup berdampingan. Riwayat menunjukkan bahwa periode ini adalah fase di mana kota suci mencapai keseimbangan antara kekuasaan baru dan kehidupan komunitas lama, menjadi pondasi bagi era damai yang berlangsung hingga abad berikutnya. Setelah Kekhalifahan Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi, pusat kekuasaan Islam berpindah ke Baghdad di bawah Kekhalifahan Abbasiyah. Yerusalem kini berada jauh dari pusat pemerintahan, sehingga kota memperoleh tingkat kemandirian politik lebih tinggi. Gubernur lokal yang ditunjuk Abbasiyah bertanggung jawab langsung atas administrasi, keamanan, dan urusan sipil sehari-hari.
Sementara pusat di Baghdad lebih fokus pada isu politik regional. Riwayat sejarah menunjukkan bahwa pada periode ini, kehidupan sehari-hari penduduk Yerusalem tetap stabil. Menurut Al-Makrizi dan Ibnu Al-Athir, meskipun pusat kekuasaan jauh, kota tetap menjalankan kegiatan perdagangan, pendidikan, serta sosial secara rutin. Komunitas Kristen dan Yahudi berinteraksi dengan Muslim dalam perdagangan dan pekerjaan publik, serta mengelola urusan internal mereka dengan relatif bebas. Namun, kemandirian ini juga menghadirkan tantangan baru. Tanpa pengawasan langsung dari pusat, perselisihan lokal kadang muncul antara kelompok internal, terutama soal distribusi sumber daya dan hak administrasi kota. Gubernur Abbasiyah bertindak sebagai mediator, menegakkan hukum, dan menjaga keseimbangan sosial untuk mencegah konflik besar. Di sisi lain, pada akhir abad ke-10, muncul pengaruh kekhalifahan Fatimiyah yang berpusat di Kairo. Fatimiyah mulai mengekspansi wilayahnya ke Yerusalem sebagai bagian dari strategi politik dan militernya, sekaligus untuk menyaingi Abbasiyah. Meskipun saat itu masih ada stabilitas umum di kota, ketegangan politik mulai terasa karena kepentingan Fatimiyah terhadap wilayah strategis ini. Selama fase ini, Yerusalem tetap menjadi kota penting secara ekonomi dan spiritual. Pasar, masjid, dan gereja berkembang, dan masyarakat terus beradaptasi dengan dinamika politik baru. Kota ini menghadapi transisi kekuasaan tanpa pergolakan besar. Namun pengaruh eksternal mulai membentuk pergeseran kekuasaan yang akan berdampak pada kehidupan beragama di abad berikutnya. Memasuki abad ke-11, Yerusalem berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah yang berpusat di Kairo. Awal pemerintahan Fatimiyah di kota ini relatif tenang. Namun seiring pergantian khalifah, kebijakan politik mulai berubah, mempengaruhi kehidupan warga. Menurut Al-Makrizi, ketegangan muncul ketika beberapa penguasa lokal Fatimiyah mulai menekankan kontrol yang lebih ketat atas komunitas Kristen dan Yahudi, berbeda dari era sebelumnya yang lebih stabil. Pada tahun 1009 Masehi, pengaruh politik Fatimiyah mencapai puncaknya di bawah Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Ia memerintahkan tindakan keras terhadap umat Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Gereja dan sinagoga yang sebelumnya aman mulai diancam, dan beberapa tempat ibadah bahkan dihancurkan. Riwayat menyebutkan bahwa keputusan ini terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan keresahan luas di kalangan penduduk. Kebijakan Al-Hakim menandai akhir masa damai panjang yang sebelumnya relatif stabil. Penduduk Kristen dan Yahudi merasakan ketidakpastian. Sementara komunitas Muslim sendiri juga menghadapi ketegangan karena adanya perubahan drastis dalam tata kelola kota. Administrasi lokal yang sebelumnya menjaga keseimbangan antara komunitas berbeda, kini sulit menahan keputusan pusat yang represif. Sejarawan Ibnu Al-Athir menekankan bahwa fase ini menjadi titik kritis bagi Yerusalem. Kota suci yang telah lama hidup stabil kini mulai terganggu secara politik dan sosial. Meski beberapa komunitas berusaha melindungi diri dan rumah ibadah, tekanan yang meningkat memicu ketidakpastian dan konflik lokal yang sebelumnya jarang terjadi. Periode ini menunjukkan bahwa stabilitas Yerusalem sangat tergantung pada kebijakan pusat kekuasaan, dan perubahan tajam dapat segera mempengaruhi keseimbangan sosial. Yerusalem mulai menghadapi fase baru yang penuh ketegangan, membuka jalan bagi peristiwa besar yang akan terjadi di abad berikutnya dan mengubah wajah kota suci secara drastis. Setelah fase ketegangan itu, keadaan Yerusalem tidak langsung runtuh, tetapi memasuki masa ketidakpastian yang berlarut-larut. Pemerintahan Fatimiyah di kota ini berjalan tanpa arah yang konsisten. Kebijakan pusat sering berubah, sementara pejabat lokal berusaha meredam dampak sosial agar kota tidak jatuh ke dalam kekacauan terbuka. Pada tahun 1021 Masehi, Khalifah Al-Hakim bi Amrillah wafat secara misterius. Kekuasaan Fatimiyah kemudian beralih kepada penerusnya yang mengambil langkah korektif.
beberapa kebijakan ekstrim dihentikan dan komunitas non-muslim mulai memperoleh kembali ruang hidup mereka. Sebagian tempat ibadah yang sebelumnya rusak diperbolehkan diperbaiki. Namun, rasa aman yang dulu pernah ada tidak sepenuhnya kembali. Trauma sosial masih tersisa dan kepercayaan antar komunitas telah retak. Yerusalem tetap berada di bawah administrasi Fatimiyah, tetapi kontrol pusat melemah. Jalur komunikasi dari Kairo tidak selalu efektif, sementara kondisi ekonomi kota ikut terdampak. Aktivitas ziarah belum pulih sepenuhnya, dan perputaran ekonomi yang bergantung pada arus berziarah berjalan lambat. Kota ini masih hidup, tetapi tidak lagi stabil. Memasuki paruh kedua abad ke-11, muncul kekuatan baru di kawasan Syam, yaitu dinasti Saljuk. Mereka bergerak cepat dari timur, merebut wilayah demi wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Abbasiyah maupun Fatimiyah. Lemahnya koordinasi pertahanan membuat Yerusalem menjadi kota yang rentan. Pada tahun 1070-an, kekuasaan atas Yerusalem berpindah tangan dari Fatimiyah kepada Saljuk. Peralihan ini membawa perubahan besar dalam tata kelola kota. Yerusalem kini berada di bawah otoritas militer yang lebih keras. Pengamanan diperketat, pajak meningkat, dan jalur ziarah semakin tidak pasti. Situasi ini berdampak langsung pada peziarah Kristen dari Bizantium dan Eropa Barat. Laporan-laporan tentang kesulitan perjalanan mulai menyebar luas. Menurut Ibnu Al-Athir, fase inilah yang menjadikan Yerusalem bukan sekedar kota suci, tetapi kota yang diperebutkan secara politik dan strategis. Ketidakstabilan yang berlangsung lama, pergantian penguasa, serta melemahnya otoritas tunggal membuat Yerusalem menjadi titik rawan dalam peta dunia abad ke-11. Tanpa satu kekuatan yang benar-benar mampu menjamin stabilitas jangka panjang, Yerusalem perlahan bergerak menuju babak sejarah yang lebih besar dan lebih keras, yang kelak akan menarik perhatian dunia Kristen Barat dan mengubah sejarah kawasan ini secara drastis. Warisan sejarah Yerusalem. Yerusalem kota yang telah menyaksikan ratusan tahun dinamika kekuasaan, menunjukkan satu hal penting. Ketahanan masyarakat dan nilai perdamaian bisa bertahan meski situasi politik berubah-ubah. Dari era Rashidin hingga masa awal Fatimiyah, kota ini terus menjadi pusat spiritual, sosial, dan ekonomi yang penting bagi berbagai komunitas. Sejarah mencatat bahwa setiap perubahan, baik kemenangan, transisi kekuasaan, maupun ketegangan, membentuk karakter masyarakat Yerusalem. Penduduk belajar menyesuaikan diri, menjaga kehidupan sehari-hari, dan mempertahankan identitas komunitas masing-masing. Kota ini menjadi bukti nyata bagaimana toleransi, adaptasi, dan kedisiplinan sosial mampu menahan guncangan sejarah. Kini, kita bisa menarik pelajaran dari perjalanan panjang Yerusalem, yaitu perdamaian dan stabilitas bukan hanya soal kekuatan militer atau pusat kekuasaan, tetapi juga bagaimana masyarakat, pemimpin, dan struktur pemerintahan saling menyeimbangkan kepentingan bersama. Sejarah Yerusalem adalah pengingat abadi bahwa kota yang damai membutuhkan kepemimpinan yang adil, masyarakat yang tangguh, dan rasa hormat antar komunitas. Setiap periode, baik yang damai maupun yang penuh tantangan, meninggalkan warisan penting bagi generasi berikutnya, yaitu kemampuan bertahan, beradaptasi, dan terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.